Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Craft with Mike. Pada video kali ini kita akan mulai melanjutkan kembali series hardcore kita di episode ke-12 ya teman-teman. Selain itu aku juga minta maaf kalau misalnya aku uploadnya agak lama ya teman-teman. Soalnya aku juga ada banyak kesibukan di real life, jadi ya bersabar aja lah ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mencari buku-buku enchant yang bagus dari villager teman-teman. Nah, plus kita juga akan ngebikin jembatan penghubung antar bangunan ya teman-teman. Wah, seperti apakah itu ya teman-teman? So, gak usah lama-lama lagi, jadi kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, jadi di sini kita sudah berada di depan bangunan villager breeder ya teman-teman. Dan plus kemarin aku juga sudah ngebikin, nah ini ya teman-teman, sebuah trading hall ya teman-teman di samping enchanting room. Dan plus di trading hall ini juga aku ngebikin sebuah ruang bawah tanah ya teman-teman, yang isinya adalah villager librarian ya. Cuman itu belum aku pekerjakan villagernya ya teman-teman. Maka sekarang kita akan mulai untuk mempekerjakan villager tersebut dan mencari beberapa buku-buku enchant penting ya teman-teman. Oke, jadi sini kita sudah masuk, dan di sini di bagian luar sebelum kita masuk ke bawah situ. Nah, di sini nih aku juga sudah menaruh dan mempekerjakan beberapa villager ya teman-teman, menjadi villager. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi villager ini berguna untuk menghasilkan emerald karena ini murah banget ya. Cuman hanya modal 32 stick kita dapat 1 emerald cuy. Nah, sementara di sini juga ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa mereka gak mau kerja ya. Dan kita lihat ke bawah, di sini ada beberapa villager lagi yang masih belum dipekerjakan ya teman-teman. Tapi biar gak ini, mendingan kita hancurin aja dulu ininya apa, kotak kerja mereka. Saya takutnya villagernya malah kepancing ke atas ya teman-teman, jadinya dia nggak mau kerja. Oke, semua kotak kerja sudah kita bawa, dan sekarang kita akan ke bawah ya teman-teman. Oh iya, aku lupa, aku juga harus ngebikin ini ya, trapdoor. Nah, ditaruh di atas ini. Nah, ini fungsinya biar dia nggak kabur ya teman-teman. Kita taruh aja dulu ini. Jadi ini adalah tempat buat berfungsi sementara aja lah ya. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai saja untuk mempekerjakan semua villager ya teman-teman. Tapi pertama-tama kita juga harus membebasin mereka dari minecart ini ya. Ini belum aku lepas by the way ya. Jadi ya kita lepasin aja satu persatu. Oke, sudah aku bebasin semua mereka dari minecart, dan sekarang kita akan tutup dulu ya teman-teman, biar mereka nggak kepancing job dari salah satu villager ya teman-teman. Kita akan tutup dulu pakai spring aja kali ya. Oke, sekarang semuanya sudah kita tutup seperti ini, kecuali villager ini ya teman-teman, karena kita akan coba mempekerjakan dia jadi librarian ya teman-teman. Apakah kita coba lihat apakah dia mau? Nah, oke, dia mau kerja juga guys. Tapi kita akan coba mencari namanya buku mending, buku unbreaking 3, sama buku-buku lainnya mungkin ya. Nah, kita cuma butuhnya mending sih yang paling penting guys. Mending sama Thorn mungkin ya, karena Thornsnya cuma ada di di diamond chestplate kita aja. Dan juga untuk unbreaking kita coba cek, hampir semua udah ada ya teman-teman. Jadi yang paling penting itu mending sama Thorn 3 ya mungkin ya. Thorn 1 juga boleh lah. Nah, ini mungkin nanti ntar aja ya teman-teman, soalnya ini apa ya, villagernya nggak mau kerja guys. Jadi mungkin ntar aja kita ngurus villagernya. Ini kita simpan dulu, dan sekarang kita bakalan bikin jembatannya ya guys ya. Jadi pertama-tama kita akan ke rumah dulu buat siapin bahannya. Kita ambil persediaan kayu dulu. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama mungkin dari CD dulu kali ya. Kita bakalan bikin octane yang banyak. Teman-teman, kita mulai dari sebelah sini ya teman-teman. Kita taruhin kayu mungkin ya, taruh sini aja. Terus kita jarakin 1, 2, 3 mungkin ya. Jadi jaraknya 3 gitu ya. Habis itu kita bakalan taruhnya di sini ya teman-teman.
Nah, jadi ketinggiannya adalah 1 blok dari air ya teman-teman. Nah, untuk jarak ininya kita mungkin 7 blok kali ya. 1, 2, 3, 7. Oke, langsung aja kita taruh sini. Ya, ini lumayan lah ya. Yang ini kita akan panjangin juga. Terus kita bakalan lapisin bagian sebelah sini ya teman-teman. Oke, jadi tampaknya itu seperti ini ya teman-teman. Kita bakalan bikin kayak gini alias jalan kayak gini sampai ke sono ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian jembatannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Jembatan apa ini ya? Ini namanya jalan di atas air ya teman-teman. Ini bukan jembatan soalnya itu belum tinggi, hanya 0,5 blok dari tanah, dari air maksudku. Dan sekarang kita akan ngebikin sebuah jembatan dari bangunan ini ke villager breeder kita yang ada di sini ya teman-teman. Mungkin kita akan mulai dari villager breeder dulu kali ya teman-teman, biar bisa jadi patokan buat si bangunannya. Untuk garis ininya mungkin kita akan mulai dari sini aja kali ya, dari garis trapdoor ini. Kita lihat dari sini dan sampai sononya itu di sekitaran sini ya teman-teman. Di kayu pilar itu ya teman-teman, di situ nanti nyampe nya. Dan kalau di sini akan sampai di pilar yang bukan, ini masih kurang sejajar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin kita akan hancurin aja dulu bagian ininya, pagar-pagarnya, karena aku juga pengen ngukur guys biar simetris gitu loh. Ini kita hancurin. Ya ini nih bentuknya kurang simetris ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ntar untuk bagian pelabuhan yang di sebelah sini atau dermaga kapal yang di sebelah sini bakalan aku renov lagi sedikit ya teman-teman, biar lebih simetris sisinya. Jadi jembatan ini lebarnya adalah 7 blok mungkin ya teman-teman. Nah terus untuk bagian ininya kita bakalan taruh slab aja kali ya, pakai kayu ini aja. Kita akan hitung jaraknya 1, 2, 3. Oke, jadi jaraknya adalah 37 blok ya teman-teman. Dari situ sampai sini udah kita nyawin shader lagi, jadi 37 itu berarti berapa ya? Mungkin akan kita bikin 12 gitu ya, atau 10 kali ya. Mungkin kita akan bikin pilar-pilar di tengah sini loh guys, jadinya biar makin bagus bangunannya. Jadi mungkin satu pilar dari sini jaraknya mungkin 11 blok kali ya. Kita akan bikin 11 blok aja mungkin. Oke, jadi mungkin di sini aja kali ya. Nah di sini kita taruhin kayu ek yang banyak cuy. Nah sampai sini mungkin ya. Nah mungkin sampai sini. Jadi dari situ ke sini itu adalah 11 blok ya teman-teman. Mungkin begitu juga buat sisi yang di sebelah sini. Dan kalau dilihat-lihat sih ini oke lah, soalnya ini akan ada kapal-kapal lewat di bawahnya ya teman-teman. Kapal-kapal atau perahu-perahu kecil kita lewat di bawah sini. Dan sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama di sisi satunya, yaitu di sini ya teman-teman. Kita samain aja kayak yang tadi. Cuman ini pembedanya sini jaraknya adalah 7 blok ya teman-teman dari pilar yang sebelah sini. Oke, mungkin jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang untuk kayu-kayu ini kita bakalan hancurin aja, soalnya ini udah cuman jadi alat pengukur aja ya teman-teman. Udah nggak berguna lagi. Nah selanjutnya kita akan mulai dari sisi sebelah sini aja ya teman-teman. Ini kita bakalan bikin 1, 2, nah sampai sini. Terus ini mungkin kita akan tinggiin 1 blok lagi. Nah jadi kayak gini. Terus 1, 2. Nah jadinya mungkin akan jadi seperti ini ya teman-teman. Dan mungkin kita akan ulangi juga di sisi yang sebelah situ ya teman-teman. Oke, untuk pola jembatannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita bakalan ngebikin jalan jembatannya menuju ke situ ya teman-teman. Jadi ya dengan adanya jembatan ini kita sudah tidak perlu menggunakan transportasi kapal lagi ya teman-teman.
Jadi kita masih langsung jalan kaki aja sampai sono. So ya mungkin kita bakalan langsung bikin aja kayak gini. Dan by the way ini ya ketebalannya di bawah ini ya teman-teman. Ini ada 0,5 blok di bawah slab yang ada di pinggiran sini. Jadi ya begitu ketinggiannya ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja ngebuat jembatannya ya. Let's go. Dan oke teman-teman, ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Jembatannya sudah jadi seperti gini ya teman-teman. Sekarang kita tinggal menambahkan pagar saja ya teman-teman. Ini sudah cukup bagus menurut saya. Sekarang kita tinggal tambahkan pagar dari kayu spruce ya teman-teman. Tapi ada satu kekurangan ya teman-teman. Untuk jalan ke atas ini kita memerlukan tangga ya teman-teman. Jadi ini mungkin untuk blok yang ini kita akan ganti saja dengan tangga ya teman-teman, dengan stairs. Oke, langsung saja kita akan bikin banyak stick. Dan langsung saja kita bikin pagernya ya teman-teman. Jadi pagernya itu kayak gini nih, dari spruce plank gitu ya. Oke, untuk bagian pagar di bagian jalan di atas air ini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang tinggal yang di bagian ini aja ya, di bagian jembatannya ini ya teman-teman. Pagarnya kita akan bikin saja seperti ini kali ya, mengikuti pola si pagarnya ini. Dan oh my god guys, ini sudah wow, bagus banget guys. Ini udah lebih dari ekspektasi saya. Ini menurut saya sudah cukup bagus sekali ya teman-teman. Jembatan ini jadi sangat memudahkan kita untuk bertransportasi dari dari bangunan ini ya, itu merupakan villager trading hall ke bangunan ini ya teman-teman, yang merupakan villager breeder. Cuman sekarang kurangnya adalah penerangan atau lantern ya teman-teman, atau lampu. Jadi kita akan ngebikin dulu banyak lantern ya teman-teman, buat kita taruh di jembatannya itu ya teman-teman. Karena kalau nggak ada lantern, sumpah asli itu gelap banget guys. Oke, dan langsung saja kita taruh lanternnya di jembatannya ya teman-teman. Dan oke, itu sekarang tempat ini jadi sangat terang benderang ya teman-teman, dengan cahaya-cahaya lantern. Dan coba guys, kita akan coba ganti shadersnya ke unbound aja kali ya. Nah, ini kayaknya lebih bagus ya teman-teman. Dan kayaknya ini nggak terlalu nge-lag juga ya. Nah, ini shadernya lebih bagus lagi dan kerasa Minecraft ya. Dan menurut aku lanternnya juga agak lebih bagus sedikit kali ya teksturnya. Dan ya ini jadinya nggak terlalu gelap-gelap ya teman-teman, nggak terlalu gelap-gelap banget kalau pakai shader ini. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bakal pakai shader sini aja kali ya teman-teman. Soalnya ini lebih kerasa aura Minecraftnya. Dan sekarang kita akan merenov bagian yang situ ya teman-teman. Kita akan mengubahnya. Dan oke teman-teman, jadi ini beginilah penampakan base kita pada malam hari ya teman-teman. Maksudku pada dini hari, karena bulannya itu mau tenggelam ya teman-teman, dan mataharinya ingin terbit. Jadi ini kita bisa sebut dini hari ya teman-teman. Jadi ya ini bagus banget ya. Apalagi kita sudah pakai shader yang pas. Terus juga lampu-lampu lantern yang udah kutaruh banyak banget di sini. Kita menambah suasana kerennya ya teman-teman. Sekarang kita punya satu job atau satu tugas lagi, yaitu menambahkan ruangan di kolong jembatan ini ya teman-teman. Dan oke, jadinya jadi seperti ini ya teman-teman jembatannya. Wah, ini sudah sangat-sangat mantap dan sangat-sangat keren sekali ya. Jadi untuk di bagian pinggir-pinggirnya itu ada ruangan yang fungsinya itu juga bisa sebagai pondasi ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih realistis gitu ya bentuk jembatannya. Ditambah lagi dengan bangunan-bangunan yang udah aku bikin di samping-samping sini. Dan mungkin rencananya di sebelah sini di dekat jalur villager breeder. Mungkin aku akan tambahkan satu bangunan lagi ya teman-teman. Entah sih, aku nggak tahu mau nambah apa ya teman-teman. Mungkin storage room atau apa kali ya? Atau gimana guys? Coba
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai segini saja ya teman-teman. Karena tadi kita sudah ngebangun sebuah jembatan dan bangunan-bangunan terapung yang sangat-sangat indah ya teman-teman, yang sangat-sangat mantap buat dipandang ya teman-teman, yang menambah kecantikan dan estetika dari markas kita, atau mungkin bisa disebut desa atau kota kali ya. Jomi. Apa sih? Mengganggu aja nih. Oke ya, jadi sampai segitu saja untuk video kali ini ya teman-teman. Karena kita sudah ngebikin banyak banget bangunan ya, mulai dari jembatan, terus tadi kita juga sudah trading sama villager ya teman-teman. Walaupun kita masih masih kena lock ya teman-teman. Mungkin villagernya lagi malas kerja atau pengen jadi pengangguran aja kali ya. Tapi ya nanti aku akan coba lagi di off cam, dan semoga aku dapet mending sama unbreaking 3 ya teman-teman. Sama mungkin Storm juga kali ya, biar armor kita makin awet dan makin kuat lagi ya teman-teman. Dan mungkin di episode berikutnya aku bakalan bikin sebuah storage room kali ya, sebelum akhirnya kita akan pergi cari stronghold dan akan mengalahkan Ender Dragon ya teman-teman. Ya itu untuk rencana-rencana kedepannya. Dan jika kalian ada ide-ide lain, silakan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.